Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim, serta seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afan izin bertanya, saat ini saya jauh dengan sahabat saya. Saya menilai beliau seperti yang di hadis, apabila melihatnya maka iman bertambah. Dulu ketika saya bersama sahabat saya jadi rajin sholat sunnah, lalu mengikuti perangainya, mengikuti bagaimana cara beliau menahan lisan dan hawa nafsu. Pertanyaannya, solusinya seperti apa Ustadz? Saya ingin istiqomah, tapi sahabat saya ini sekarang tinggalnya jauh. Apakah ini ujian dari Allah dalam melihat kejujuran saya dalam berhijrah? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, bagi kita semua, kalau kita punya sahabat yang seperti itu ya, yang kata Nabi SAW, inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang punya peran menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan dan kunci penutup pintu-pintu keburukan. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang nggak mudah dapatkan orang-orang seperti itu. Semua yang berkualitas itu minoritas, hadirin. Stoknya nggak banyak, semuanya. Dan itu sunatullah dalam kehidupan. Para juara itu selalu minoritas. Dari semua yang ikut olimpiade, yang dapat medali berapa orang sih? Dari yang dapat medali, yang dapat emas itu berapa orang? Dari yang ikut tender, yang menang tender itu berapa orang? Dari semua siswa SMA gitu yang ranking 1 berapa orang? Jadi sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau sahabat kita tinggal berjauhan sekarang, ya ada beberapa opsi ya. Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kita bisa pindah bersama beliau, dan itu sah-sah aja gitu loh. Kan itu biasa, hal kayak gitu tuh biasa. Wong kita dulu waktu lulus SMA, ingat gak sih, di antara kita tuh ada yang masuk kampus gara-gara temennya masuk kampus itu gitu loh. Lu ngapain masuk kampus itu? Nggak tahu, gue juga. Habisan temen geng gue masuk situ semua, gue masuk situ aja. Artinya di dalam dunia yang nggak pakai dalil pun itu berlaku gitu loh. Ngambil atau milih SMA gitu loh. Lu kenapa masuk SMA ini? Teman-teman SMP gue semua masuk sana gitu loh. Jadi gue masuk sana juga aja. Dan begitu setelah, atau pondok gitu loh. Ada orang tua masukin anaknya ke pondok. Kenapa? Karena sahabatnya masukin anaknya ke pondok itu gitu. Ketika ditanya konsepnya juga nggak ngerti. Kenapa sih masuk pondok sana? Tahu. Tapi sahabatku tuh masukin anaknya ke sana biar anakku ada temennya gitu loh. Ya emang yang lain bukan temennya apa gitu loh. Itu kan manusia juga semua. Tapi ya itulah. Jadi itu hal biasa gitu loh, hadirin. Hal biasa. Dan seringkali orang itu ngikutin temennya nggak soleh. Itu aja, teman ngumpul aja, teman ini gitu loh. Itu bisa kayak gitu. Jadi opsi itu tetap dibuka aja. Kenapa kita nggak berpikir opsi ya, saya nggak suruh ke sana, tapi buka opsi itu. Misalnya kalau memang sosoknya spesial dan seterusnya, ya udah pindah aja bareng dia. Opsi itu bisa dipilih, bukan harus dipilih. Karena susah memang. Nabi SAW kan mengatakan apa, hadirin? Anna suka ibili mi'ah. Seseorang manusia itu kayak 100 ontak gitu loh. Nyari yang klop tuh susah, hadirin. Itu salah satu maknanya. Nyari yang punya chemistry itu susah. Nyari yang yang ini banget kayak botol sama tutup tuh susah banget. Gak gampang.
Makanya kita punya kenalan tuh, lihat di misalnya di handphone kita ya, kita punya kenalan tuh berapa ratus, berapa ribu orang. Dari ribuan orang itu, berapa sahabat dekat kita? Bisa jadi ada orang geleng-geleng kepala, nggak ada yang dekat dengan saya. Ribuan orang nggak ada yang dekat dengan Anda. Ini Indonesia 270-an juta, nggak ada yang dekat sama Anda. Itu kan Indonesia loh, 270-an juta orang. Dan secara umum orang Indonesia itu ramah-ramah, baik-baik gitu loh. Nggak ada yang dekat sama Anda gitu loh. Itu luar biasa. Atau yang dekat cuma satu orang. Padahal kita tahu, kalau lihat ketika misalnya ada bencana nasional segala macam, lihat orang Indonesia langsung nyumbang segala macam. Lihat jiwa sosialnya tuh, Masya Allah orang Indonesia ini, hadirin. Lalu nggak ada satupun orang dekat sama Anda. Anda suka ibilimiah. Ya itu manusia itu seperti 100 onta, susah memang. Jadi kalau memang udah dekat, dijaga, hadirin. Dan jangan nuntut kesempurnaan. Nggak ada orang sempurna. Nggak ada orang sempurna. Baik dari semua sisi, dari persahabatan, teman karib, atau rumah tangga. Ada orang dikit-dikit nikah mau cerai segala macam. Emangnya gampang nyari suami atau istri yang sesuai dengan chemistry dan dapat? Susah. Lalu ngebanding-bandingin, aku tuh suami temanku tuh nggak begini, atau istri temanku tuh nggak begini. Belum tentu kalau dijodohkan ke Anda dia bisa seperti itu juga loh. Kita nggak pernah tahu. Susah. Tapi kan syaitan selalu mengandai-andai gitu aja. Oleh karena itu yang perlu dicamkan. Lalu yang berikutnya, atau opsi lain gitu loh, opsi lain, kembali cari di kota kita atau di daerah kita. Sedikit itu bukan berarti cuma satu, enggak. Sedikit itu bukan berarti atu-atunya. Pasti ada. Itu jaminan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada senantiasa orang-orang dari umatku yang senantiasa menampilkan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang berusaha menjegal dan menjatuhkan mereka. Dan itu akan terus berlangsung sampai datang ketetapan Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang benar itu akan selalu eksis, walaupun nggak banyak, akan selalu ada. Adapun kita nggak ketemu, itu berarti subjektif kita. Bukan ketika kita bukan nggak ketemu, belum ketemu, sesuatu yang belum kita temukan bukan berarti tidak ada gitu. Sesuatu atau seseorang yang kita tidak tahu bukan berarti itu orang nggak ada, cuman Anda belum tahu aja. Makanya ada kaidah dalam dunia ilmu, adamul ilmi bi syai' la yastalzim al ilma bil adam. Ketidaktahuan Anda bukan berarti dipastikan sesuatu itu tidak ada, cuman Anda belum tahu aja gitu. Nah manusia kan suka gitu kan, karena dia nggak tahu akhirnya dikasih hukum mutlak, nggak ada orang sebaik dia. Ya menurut Anda ada, cuman Anda nggak tahu aja gitu loh. Gitu hadirin. Masih ingat ketika Ummu Salamah ditinggal wafat oleh suami beliau Abu Salamah? Ummu Salamah kan bilang gitu, gak ada orang sebaik Abu Salamah ketika menjadi suami saya. Ternyata ada, karena beliau setelah itu menikah dengan siapa? Rasulullah SAW, dan Rasul lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ada biidznillah. Nah, tapi lah perjuangannya itu loh, cari. Dan itu ujian hijrah kita, betul. Itu penting. Allah ta'ala bisawab.